Selamat datang di podcast kita Lions Hopecast. Saya Lion Dian Namanta Fritz dari Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307. Podcast ini adalah inisiatif dimulai dari Distrik 307 A1. Yeay! Kali ini kita bersama bintang tamu ya. Siapakah dia yang paling ganteng di Lion? Ada Lion Brata. Selamat datang sebagai Global Leadership. Am I right? Global Leadership Team District Coordinator. Yes, Betul? correct. Kami ucapkan selamat atas penugasannya, congratulations Thank di you. periode 2023 dan 2024. Yeah, Oke, kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya. sure. Oke, boleh menyapa juga kepada yang di rumah atau yang sedang menonton. Halo, hai. Nah, ini adalah Lion Brata. Jadi ini sebetulnya ini bukan untuk Lions aja, ini buat semua. Everybody can listen. For apa itu GLT itu? Apa sih GLT? Singkatannya apa? Boleh diterangkan sedikit? Oke, terima kasih Landian. GLT adalah singkatan dari Global Leadership Team ya. Ini adalah suatu unit, kalau di perusahaan itu unit kerja dalam suatu organisasi. Jadi kalau kita bicara bahwa Lions Club ini kan suatu organisasi kemanusiaan ya untuk melakukan pengabdian. Atau organisasi lain semua pun ya itu senantiasa ada yang kalau boleh dibilang SDM-nya ya. Jadi bagaimana sumber daya manusia, manajemen dari sumber daya manusia. Nah, kalau di perusahaan itu namanya organisasi atau departemen SDM itu boleh mengurusi semua aspek personalia, segala macam pengembangan kompetensi. Tapi di Lions Club ini kan semuanya berdasarkan volunteer ya, sukarela. Jadi tidak ada gaji segala macam. Jadi kita tidak nyebutnya sebagai unit kerja departemen SDM, tidak. Tapi kita sebut sebagai GLT, Global Leadership Team, yang bertugas untuk mengembangkan kompetensi dari khususnya pertama pengurus dari klub dan juga seluruh anggota. Ya. Jadi ibaratnya menggali dari membership itu sendiri ya. Mengembangkan. Menggali dan mengembangkan. Ya, mengembangkan dari kompetensi. Ya. Sekarang kenapa sih penting itu ya? Jadi kalau di perusahaan itu kan namanya SDM itu penting sekali ya. Karena kita tahu ya sukses atau gagalnya dari setiap organisasi itu terletak pada orang, terletak pada people. Jadi people, apakah itu karyawan, pengurus itu, kalau dia baik, organisasinya akan sukses. Tapi kalau orangnya tidak baik, ya organisasinya gagal. Ya, itu berlaku untuk semua. Apakah itu organisasi bisnis atau organisasi seperti Lions Club ini, ya. Jadi semua ditentukan oleh people. Nah, untuk itulah kita penting untuk mengembangkan kompetensi people. Kompetensi apa? Nah, kalau kita sebut leadership ini khususnya adalah kompetensi leadership. Apa itu kompetensi leadership? Leadership itu kan dari kata lead ya. Lead itu adalah memimpin ya. Nah, memimpin itu luas sekali. Yang kita awal dari memimpin itu, sebelum kita bisa memimpin orang, kita harus bisa memimpin diri kita dulu. Ya. Jadi seperti kita harus mampu mengontrol emosi kita. Itu memimpin diri kita, ya. Jadi yang disebut kompetensi leadership mulai dari memimpin diri kita, memimpin orang lain, dan kalau dia memiliki peran sebagai pengurus, dia tentu saja memimpin anggotanya. Ya, istilahnya anggota kalau di Lions Club. Kalau di perusahaan tentu saja karyawan. Ya. Nah, jadi di situ pentingnya. Ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa sangat berbeda ya organisasi Lions Club yang asasnya adalah sukarela ini. Ya. Tidak ada suatu ikatan dalam KT yang sifatnya komersial ya. Sehingga
tidak ada suatu konsekuensi yang kalau berlaku di organisasi bisnis itu orang harus patuh, ya, harus 100% patuh dengan aturan. Nah, di Lions ini kita basisnya atau ada yang disebut Kode Etik Lions Club, ya. Kode Etik Lions Club itu adalah merupakan suatu koridor anggota untuk bergerak, ya. Jadi batas-batasan koridornya di pagernya lah ya. Ya, pagernya, ya, acuannya. Acuannya si kode etik Ya. tadi. Jadi ada 9 butir kode etik di mana Yang bisa dipahami. yang harus dilakukan, Harus. ya. Jadi Silakan sambil diminum, lain berata. sure, ya. Jadi bagaimana kita respect to others, ya, itu kode etik juga, ya. Nah, leadership, pengembangan leadership itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana seorang itu bisa respect to others, itu adalah bagian dari leadership. Ya. Bagaimana dia bisa dealing dengan others, ya. Karena kita kan sekarang kalau kita bicara bahwa untuk bisa organisasi itu berlangsung, antara pengurus dengan anggota dia harus bisa bersinergi, gitu. Dan juga antar anggota harus bersinergi. Nah, sehingga dengan kemampuan yang kemudian kita kembangkan, bagaimana dia mengontrol dirinya, bagaimana dia mengontrol emosinya, bagaimana dia bisa membuat semua itu berlangsung dengan harmoni, sehingga sistem kerjanya bisa kondusif, yang akhirnya bisa Happy environment. happy environment yang akhirnya bisa produktif, ya. Nah, kalau itu tidak terjadi, kita tidak ada suatu kode etik yang kemudian kita tekankan dan semua anggotanya itu melakukan berdasarkan ethical leadership, maka apa yang terjadi sebaliknya? Bukannya harmoni, tapi konflik. Ya. Nah, kalau sudah konflik, bukannya kemudian sistem kerjanya kondusif, Jadi masing-masing. tapi malah chaos, malah kacau. Dan akibatnya bukannya produktif, malah distraktif, ya. Nah, itu, ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa sangat penting bagaimana kita dalam organisasi ini mengembangkan sebagai peran tadi SDM tadi, untuk dia bisa seluruh anggota, khususnya apalagi pengurus, benar-benar memiliki kompetensi leadership sehingga bisa terjadi tadi, ya, ada harmoni, kemudian bisa kondusif dan kemudian bisa produktif. Oke, itu jadi sebetulnya itu wajib ya untuk semua anggota lain mengikuti pelatihan ini. Mengikuti pelatihan tidak ada kewajiban, ya, Oh, karena kan seperti tadi saya sampaikan, kalau di organisasi bisnis tuh wajib, kalian harus wajib, nah itu ada. Gitu. Tapi kalau di organisasi volunteer tidak ada suatu. Apakah itu dipungut biaya? Oh, biaya tidak ada. Sebetulnya kalau nggak dipungut biaya, terus mestinya kita kesadaran diri, kenapa tidak ya datang ya berbagi, dapat ilmu, dapat pengembangan, ya. Jadi tidak wajib, tapi tidak dipungut biaya. Ya, tidak wajib dan tidak dipungut biaya. Nah, sebenarnya begini, ini terus terang ya, Lions Club ini saya sebetulnya sudah, kenapa saya sampai 28 tahun ya di Lions Club ini ya? Karena ini organisasi yang sangat tata kelolanya sangat perfect lah, bagus ya. Jadi tentu saja setiap anggota tuh dipungut iuran. Annual fee ya. Annual fee, bisa semester, bisa annual. Yang dimana itu annual fee-nya penonton, pemirsa, yang dimana annual fee itu adalah sebetulnya untuk kegiatan klub dan sosial juga. Yes, jadi untuk biaya tata kelola organisasi, ya. Betul. Jadi bagaimana kita harus hire karyawan di Amerika itu, Lions International harus dia memiliki staff untuk memanage seluruh anggota di dunia, itu kan butuh biaya, ya. Dan kita bagaimana manage seluruh kegiatan, itu membutuhkan biaya, termasuk untuk CLT tadi. Jadi seluruh anggota tersebut dengan dia membayar iuran itu sudah include, ya. Jadi lebih dari benefitnya lebih dari itu ya. Jauh lebih ini, karena
dia bisa mengikuti banyak kegiatan, banyak benefit ya. Banyak kesempatan. Ya, dengan hanya katakanlah memang tergantung ya, sekitar 100-an plus ribu, dia sudah bisa mendapatkan suatu benefit yang sangat besar. Ya. Buat diri dia sendiri. Yes, sangat besar ya. Kan? Dan di Lions itu sering nggak kita bikinnya? Ya, kita begini sekarang. Jadi minimal sebulan sekali ya kita lakukan ya. Nah, tapi kan kita nih agak terkendala kalau misalkan jarak. Jadi bagaimana orang yang ada di Batam harus ke Jakarta untuk mengikuti ya, di Palembang baru gitu, atau di Medan itu gimana tuh kalau pengen ikut? Bahkan di Jakarta sendiri kan dia juga ada kegiatan lain. Betul, tapi pengen ikut. Pengen ikut. Caranya gimana tuh? Nah, jadi dengan sekarang teknologi, kita sekarang tidak harus ada membuat yang sifatnya offline ya, tidak harus onsite ya. Jadi ada sesi yang onsite, tapi kita juga bikin yang sifatnya dengan video. Jadi mereka bisa kemudian mengikuti dengan video tersebut. Oh, jadi kita bisa lihat video atau juga bisa Zoom. Dengan Zoom, yes. Zoom. Jadi Zoom yang ada pun dimanapun berada, entah masih di jalan ataupun lagi di luar negeri, tapi tetap bisa berkesempatan untuk mendapatkan ilmu. Karena itu yang seperti lain Brata bilang tidak dipungut biaya. Dan kita sendiri juga masa nggak mau berkembang kan gitu ya? Ya sebetulnya benefit sekali. Dari pelatihan ini sendiri tidak ada biaya ya, tapi untuk konsumsi biasanya ya. Tapi kalau Zoom ya dong? Ya kalau Zoom tinggal klik gitu kan, tinggal klik masuk gitu kan? Ya. Tapi rata-rata kalau gitu pesertanya sepertinya banyak dong ya? Bervariasi sih ya. Jadi kembali tergantung ya, kan kita juga mereka timingnya biasanya kita lakukan kalau misalkan hari Sabtu. Nah hari Sabtu kan biasanya juga ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi kemarin saya pernah ikut 2 kali 3 kali, banyak loh. Ya, jadi untuk beberapa kita sebetulnya dari program kami itu kami coba fokuskan di jajaran pimpinan ya, karena jajaran pimpinan itu sejujurnya bisa bertindak sebagai role models ya kepada anggotanya. Iya, biar yang lain ngikut ya. Iya, ngikut dan mereka diharapkan juga bisa kemudian memberikan apa yang kami berikan. Jadi konsepnya kita coba kembangkan seperti train the trainer ya. Jadi ada namanya para presiden klub, ada juga di situ jajaran yang kemudian sebisa mungkin dia kemudian juga mengajarkan ya. Atau istilah ada ketua daerah ya. Itu di mana ketua daerah tersebut sebenarnya bisa juga memberikan pelatihan tersebut kepada para presiden. Jadi ibaratnya sharing ini akan diberikan kepada ketua daerah ataupun para presiden ataupun para sekretari, membership, bendahara dengan harapan yang akan dibagikan kepada member-member yang dimana diharapkan supaya semua member berikut berkegiatan. Ya, dan juga terhadap anggota sendiri. Ya. Jadi contoh. Jadi nggak dikip untuk diri sendiri aja dong berarti, tetap sharing. Harus sharing. Jadi aspek leadership itu sangat luas ya. Jadi leadership itu boleh dibilang kalau saya jelaskan itu bisa seharian ya. Tapi secara singkat. 3-4-5 episode nih kayaknya. Tapi secara singkat ya, leadership itu terdiri dari 2 aspek ya, intrapersonal dan interpersonal. Ya. Jadi intrapersonal itu seperti misalkan utamanya integritas kita. Ya, integritas itu adalah core dari leadership. Jadi kalau integritasnya positif atau negatif ya, orang-orang yang ketangkap di KPK itu yang integritasnya negatif ya, itu leadershipnya rendah ya. Seperti pimpinan mafia, leadershipnya kuat kan, tapi integritasnya negatif ya toh. Nah yang kita butuhkan tuh dua-duanya integritasnya positif. Gitu. Jadi yang positif, leadership kuat dan integritasnya positif ya, itu core-nya ya. Tapi interpersonal yang lain tuh seperti kemampuan kita untuk
emotional kecerdasan emosi kita, bagaimana kita managing emosi kita, itu Susah satu itu. hal ya. Bagaimana kita You have to deal with yourself, yes, your yeah, own anger, yeah, sometimes your own ambition. yeah, yeah. That's a positive or negative, I don't know. Ambition can be positive, of course. Positif bisa juga negatif kalau misalkan dia integritinya negatif ya, artinya ambitionnya untuk kepribadian dirinya sendiri. Tapi kalau ambition untuk many peoples ya, dan itu untuk for their goods ya, itu saja positif. Jadi selalu ada tuh polarnya, negatif dan positif kan. Jadi senantiasa ada polar gitu ya. Sikap mental itu juga bagian dari tadi intrapersonal ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa leadership itu start from how you lead yourself dulu. Ya. Jadi intinya dari diri sendiri ya, dari diri sendiri ini mau kemana ya gitu. Apakah dia positif atau dia negatif? Ya, tugas kita mengembangkan supaya positif. Bagaimana kita mengembangkan positif? Antara lain tadi kita bicara tadi ada intra, ada interpersonal. Nah, Lions Club ini mengajarkan untuk kita empati to others ya. Itu adalah orang Indonesia tuh sangat empati. Kita nomor 1 loh kalau nggak salah. Oke. Tapi intinya adalah empati itu adalah kita mementingkan bukan diri kita, tapi orang lain. Betul. Ya, semakin tinggi empati seorang, maka kemudian dia akan banyak sekali share. Ya, contoh yang ekstrim ya, kalau kita dengar cerita seperti Mother Teresa, ya, dia seluruh hidupnya itu dia luangkan untuk membantu orang. Itu ekstrim ya, empati yang sangat luar biasa besar ya, gitu. Jadi, nah setiap orang punya empati. Hanya ada yang kalau lawan katanya tuh egois kan. Iya. Ya. Jadi kalau orang egoisnya lebih tinggi dari empatinya, nah itu yang kita harapkan di Lions Club ini justru mereka empatinya tinggi. Ya, itu kan sesuai dengan agama ya. Betul. Semakin kita membantu orang, pahalanya semakin bagus. Semakin kita banyak bersedekah, kita juga untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Berikutnya adalah ini ada pertanyaan. Kalau begitu ada penjenjangkan untuk pelatihan dari tingkat dasar sampai tingkat mahir. Apakah ada ada kategorinya gitu? Kalau untuk pelatihannya apa semua umum? Terus kan pelatihannya itu kan Lions International. Apa kalau di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia tentunya ya. Terus ada pengalaman menarik nggak Lion Brata yang bisa di-share? Kalau tadi dibilang apakah ada tingkatan segala macam ya, itu kita tidak membuat tingkatan seperti kalau di dalam perusahaan kantor ya, di kantor ya, manajer gitu ya, kan, harus kayak gitu. Enggak ya? Nah, tidak. Jadi leadership itu sifatnya universal ya. Jadi apakah itu misalkan nih, tadi saya contohkan tadi intrapersonal itu elemennya banyak. Interpersonal itu komunikasi ya. Bagaimana komunikasi itu salah satu elemen yang sangat fundamental ya, dalam leadership. Kalau seorang tuh komunikasinya buruk, ya hasilnya bisa nyakitin orang, buntutnya terjadi konflik. Ya buntutnya tidak ada kerjasama, terus kemudian kedistraktif ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan baik ya. Ada tips atau ada pengalaman, your own experience that need to share? Oh ya, itu justru tadi ya, sebetulnya pengalaman saya yang paling besar itu tadi yang saya sampaikan kenapa saya sampai 28 tahun itu saat saya join Lions Club ya. Saya waktu itu manajer muda lah ya, usia masih kepala 2 lah ya, long time ago kan. Okay. Kalau sebagai manajer kadang-kadang ada sok-soknya gitu ya. Ada ego-egonya ya. Ada soknya gitu kan, wah manajer. Ini gue nih gitu kan. Jadi kalau kita ngomong tuh kayaknya ya kan gue kan lebih tinggi gitu ya. Look at me gitu kan. Tapi dengan Lions Club ya. Tone down. Iya, saya melihat bahwa di Lions Club ini doesn't work. Kalau saya sebagai presiden di klub, terus saya apply style seperti di perusahaan, totally doesn't work. Gak punya teman? Bukan gitu. Itu kan bukan
anggota itu kan bukan volunteer, karyawan, dia iya. kan volunteer kan, gitu loh. Siapa lu gitu kan, Iya. biarpun presiden gitu apa lu. Jadi nggak bisa, kita harus totally approach in the same level ya. Dan disitulah saya berkembang ya. Saya lebih rendah hati ya. Dan kerendahan hati itu adalah bagian dari leadership. Yang tadi saya bilang intrapersonal ya. Jadi seorang yang leadership orang yang pemimpin yang rendah hati itu leadershipnya kuat banget seperti Mandela ya, Mahatma Gandhi, luar biasa itu. Dibandingkan pimpinan yang arogan tinggi ya. Nah, jadi di situ saya. Jadi itu tantangannya awal itu memang sebagai leadership untuk menjadi rendah hati itu kan butuh proses ya. Dan butuh proses dan butuh kayak ke-hit dulu sendiri gitu. Oh ternyata gue nggak bisa begini nih kan gitu ya, ibaratnya ya. Dan proses itu dipercepat karena being alliance. Karena saya doing it gitu. Dan style itu menjadi style kan, ada yang disebut leadership style ya. Dengan style itu waktu saya aplikasikan di tempat kerja, wah efektif banget. Jadi anak buah saya respect banget dan berlomba-lomba dong. Saya dapat nama karena ada maksud dan tujuan di belakangnya karena manajer. Kan pasti kan manajer akan approval untuk karyawan-karyawannya kan. Nah tapi di Lion sendiri sebagai presiden semua volunteer. Nah di situ mungkin yang awal-awalnya di Lion Brata experience kan perbedaannya. Ya oke. Ya jadi di situ it works di Lions Club-nya ya. Tapi tadi pengalaman yang saya coba share itu dengan apa yang saya lakukan di Lions Club setelah saya tahun ke-3 ke-4 gitu ya, karena tahun ke-3 saya diminta jadi presiden kan ya. Itu tuh jadi style itu saya terapkan di tempat kerja itu efektif banget ya. Jadi staff saya itu respect banget, waduh cepat lah ya, Brata berubah banget gitu ya. Jadi kita suportif, kita no arrogance at all ya, semuanya rendah hati, kita empati, kita tegur, kita respect. Malah lebih ya. Ya, itu semua adalah aspek leadership. Ya, kita communicate, how we ethically communicate. Ya, jadi business like kayak gitu. Ya, jadi saling mendukung. Kemudian saya sebagai manajer di perusahaan saling mendukung, menunjang ya untuk pengembangan diri saya waktu itu. Nah itu yang kemudian saya ingin share juga ke para anggota, dan saya yakini dengan pengalaman saya itu masuk Lions Club dan kemudian being active. Artinya apa being active itu? Dia akan berkembang empatinya ya. Anggota yang aktif itu akan memiliki empati yang tinggi ya dibandingkan, karena apa? Karena dia akan melihat dia melihat langsung orang yang kesusahan, orang yang sakit, orang yang buta ya. Itu terlatih empati kita ya. Secara tidak sadar betul ya. Jadi masuk dalam subconsciousnya dia, otak bawah sadarnya bahwa udah kasihan ya, kasihan begini ya. Nah, itu terlatih ya. Sehingga empatinya tinggi. Artinya tadi leadership, how to lead people, untuk lead itu adalah dasar dari leadership yang efektif. Itu adalah kita mendapatkan trust ya, mendapatkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu kita bangun atas beberapa elemen tadi, integritas, juga tadi respect ya. Jadi dengan empati, respect itu kan dengan empati relate sekali ya. Bagaimana kita respect others, pekerjaannya ya. Nah itu semua. Jadi saya yakini anggota Lions yang aktif dia akan terlatih, dan saat dia nanti terapkan di pekerjaannya itu akan jauh lebih efektif. Yes, I'm very sure about it. Oke, ada yang mau di-add on lagi? Oh ya, itu yang utama sih ya. Jadi itu yang utama. Ya. Baik, terima kasih Lion Brata. Kita akan tutup. Terima kasih, thank you for listening to our podcast.
This podcast has been brought to you by Perkumpulan Lions Lions Indonesia Distrik 307A1. Looking forward for your like, subscribe, and comments. Please follow our Instagram yaitu di Lions_Clubs 307A1. Thank you, terima kasih Lion Brata sudah hadir, sudah mampir. Jangan lupa diminum dengan senang hati. Terima kasih. Kita tunggu sampai jumpa di episode berikutnya. We serve with compassion. Thank you.